Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadi Alfarani Putri, NIM 2003943 dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Psikologi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu terapi seni atau art therapy. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu nih dua tokoh penting dari terapi seni. Ada Adrian Will dan Margaret Naumburg. Terapi seni pertama kali muncul pada tahun 1940 di Inggris. Artis Adrian Hill secara umum diakui sebagai orang pertama yang menggunakan istilah terapi seni untuk menggambarkan penerapan terapeutik dari pembuatan gambar. Sekitar waktu yang sama, Margaret Naumburg, seorang psikolog, juga mulai menggunakan istilah terapi seni untuk mendeskripsikan karyanya di Amerika Serikat. Nah, posisi Naumburg sendiri dapat digambarkan sebagai orang yang memperjuangkan penggunaan seni dalam terapi, sedangkan Hill adalah orang yang menganjurkan seni untuk digunakan di dalam terapi. Nah, ada beberapa definisi-definisi nih tentang terapi seni. Dimulai dari paling umum dulu, terapi seni adalah bentuk terapi yang menciptakan gambar dan objek memainkan peran sentral dalam hubungan psikoterapi yang dibangun antara terapi seni dan klien. Nah, berikut ada 4 asosiasi atau 4 organisasi yang berperan penting bergerak di bidang terapi seni. Yang pertama ada dari Kanada, Canadian Art Therapy Association. Mereka mengartikan terapi seni adalah suatu bentuk psikoterapi yang memungkinkan ekspresi emosional dan penyembuhan melalui cara nonverbal. Nah, yang kedua ada American Art Therapy Association. Penggunaan terapeutik pembuatan seni dalam hubungan profesional oleh orang-orang yang mengalami penyakit, trauma atau tantangan dalam hidup, dan oleh orang-orang yang mencari pengembangan pribadi. Yang ketiga adalah British Association of Art Therapists. Terapi seni adalah penggunaan bahan seni untuk ekspresi diri dan refleksi di hadapan terapis seni terlatih. Nah, yang terakhir nih, Australian National Art Therapy Association. Terapi seni adalah suatu bentuk psikoterapi yang merupakan praktik lintas disiplin di bidang kesehatan dan kedokteran menggunakan bentuk seni visual seperti menggambar, melukis, memahat, dan kolase yang didasarkan pada prinsip psikoanalitik, psikodinamik. Tetapi semua terapis itu bebas untuk menggunakan dasar teoritis apapun yang mereka rasa itu nyaman. Nah, ada beberapa tujuan dari terapi seni. Yang pertama itu untuk mengeksplorasi kesulitan emosional melalui pembuatan gambar dan diskusi. Nah, yang kedua, memungkinkan klien memegang krayon atau alat seni lainnya seperti pensil warna atau alat pahat dan membuat tanda. Dengan demikian, mengembangkan cara baru untuk memberi bentuk pada perasaan yang sebelumnya tidak terekspresikan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri dan orang lain, mengatasi gejala stres dan pengalaman traumatis, meningkatkan kemampuan kognitif dan nikmati kesenangan membuat karya seni yang meneguhkan hidup. Nah, ini ada gambar proses terapi seni. Praktik terapi seni. Dalam praktiknya, terapi seni melibatkan proses dan produk pembuatan citra, dari coretan kasar hingga bentuk ekspresi simbolik yang lebih canggih, dan penyediaan hubungan terapeutik. Nah, banyak nih terjadi kesalahpahaman bahwa terapi okupasi adalah terapi seni, padahal mereka itu berbeda. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di tabel berikut yang menggunakan 4 aspek yang saya rangkum dari Atkinson dan Wills. Nah, ada aspek pendidikan dan pelatihan. Di terapi seni ini berlangsung di tingkat pasca sarjana, sedangkan di terapi okupasi pelatihan dasarnya adalah di tingkat sarjana. Nah, untuk penggunaan medianya, untuk terapi seni itu lebih visual seperti lukisan, gambar, atau patung. Sedangkan terapi okupasi menggunakan drama, penulisan kreatif, musik, serta kertas dan cat. Yang ketiga ada pentingnya melekat pada karya seni. Nah, terapi seni ini memang lebih banyak penekanannya pada karya seni, jadi lebih penting gitu, berperan penting dalam karya seni. Sedangkan terapi okupasi malah sebaliknya, penekanannya jauh lebih sedikit pada karya seni. Nah,
Untuk tingkat arahan dalam pendekatan terapeutik, di terapi seni itu sebagian besar cenderung tidak merencanakan sesi atau memberikan arahan khusus tentang bagaimana bahan yang tersedia harus digunakan. Sedangkan di terapi okupasi sangat mementingkan penggunaan media tertentu dalam sesi. Terapis umumnya lebih suka menawarkan pilihan bebas kepada klien. Nah, kenapa sih kita harus memilih terapi seni sebagai alat penyembuhan diri gitu? Jadi, pengalaman manusia itu tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi kata-kata. Mengekspresikan bagaimana rasanya mencintai, membenci, trauma, atau depresi mungkin melibatkan lebih dari sekedar kata-kata. Gak ada gitu kata-kata yang sepadan untuk perasaan kita. Nah, terapi seni ini menawarkan cara untuk mengatasi frustasi, teror, dan isolasi yang mungkin ditimbulkan oleh pengalaman semacam itu dengan menyediakan media alternatif untuk ekspresi dan komunikasi yang melaluinya perasaan dapat disampaikan dan dapat dipahami. Terapi seni ini sudah terbukti bermanfaat bagi orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan kesulitan karena sejumlah alasan. Terapi seni ini melibatkan penggunaan imajinasi dan pengambilan risiko, dapat memajukan pertumbuhan emosional, harga diri, integrasi psikologis dan sosial seseorang. Nah, ini ada contoh-contoh terapi seni. Terapi seni itu bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti melukis, menggambar, memahat, atau bahkan membuat kolase yang seperti dilakukan anak-anak di sebelah kanan atas. Nah, selanjutnya ada kasus yang merupakan keberhasilan dari terapi seni sendiri. Ada dari Brenda dan Lily. Gambar Brenda itu yang sebelah kiri dan gambar Lily yang sebelah kanan. Nah, ceritanya ini Brenda menemukan jalannya ke terapi seni itu karena mengikuti rujukan dari psikiaternya. Beberapa bulan sebelum masuk rumah sakit, Brenda itu menjadi orang yang semakin cemas gitu. Jadi dia itu berulang kali udah menemui dokter umum, namun penyakitnya itu tidak ditemukan penyebab fisiknya. Lalu dia memutuskan untuk menjalankan terapi seni. Pada suatu kesempatan, Brenda menunjukkan serangkaian gambar yang dia hasilkan sebagai ilustrasi dongeng rakyat Rusia yang sebelah kiri ini. Yang ternyata setelah diteliti itu, dongeng tersebut memiliki kesamaan dengan pengalaman keluarga Brenda. Nah, seiring berjalannya waktu, sejumlah tema yang hampir mirip ini muncul dalam karya seni Brenda. Ini itu termasuk ketakutannya akan penolakan dan penghinaan. Di atas semua gambar Brenda, dia itu mulai memperlihatkan gambarnya itu mempresentasikan bahwa dia itu mengalami frustasi intens dan marah yang mempunyai kaitan erat dengan keadaan dia sekarang, kaitan dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini ada gambar dari Lily. Gambar Lily ini membawa sejumlah makna simbolis yang sangat pribadi. Pertama, mengacu pada banyaknya air mata yang terlihat pada gambar yang juga ditumpahkan oleh Lily selama hidupnya. Secara tidak langsung, mata juga mengacu pada keinginannya untuk dilihat. Jadi gambarnya ini mempresentasikan bahwa dirinya itu ingin dilihat. Karena secara tidak langsung, Lily ini telah menjadi anggota keluarga yang hampir tak terlihat. Jadi dia itu pendiam dan penurut. Nah, ketidaktampakannya ini membuat dia itu merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya. Konflik ini mengacu pada melihat dan terlihat, karena dia juga takut untuk menjadi orang yang terlihat karena takut tidak diterima oleh orang-orang. Nah, gambar ini telah memainkan peran sentral dalam terapi seni karena dia itu akhirnya bisa meluapkan apa yang dia rasakan selama ini. Begitu cerita dari Brenda dan Lily. Dan ini adalah terakhir materi kita yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.